siang Pak Rudi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik, terlihat ya dari wajahnya Pak Adi yang hari ini. Iya, hari ini sehat. agak ceria, namun di dalam ini masih banyak pikiran juga Pak. Oh, masih banyak pikiran. Oke, baik. Nah, minggu lalu kita sempat berbicara lewat komunikasi lewat telepon ya. Di mana hari ini ada sesuatu yang ingin Pak Adi sampaikan. Betul. Nah, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan? Betul Pak. Saat kalau sekarang kan kemarin kita sempat juga lihat sama Pak Udi, bahwasanya ada beberapa hal yang ingin saya curhat Pak. Yang pertama terkait dengan di tahun kemarin rapor pendidikan saya di literasi dan numerasi itu masih agak sedikit baik. Namun tahun ini tiba-tiba sudah menurun Pak. Jadi itu menjadi pikiran saya, Pak, kenapa ini bisa menurun? Sehingga itu saya menjadi satu pikiran kepada saya kenapa bisa menurun. Nah, sehingga saya berkonsultasi dengan Pak Udi, memberikan arahan kepada saya apa yang harus saya lakukan sehingga rapor pendidikan ini bisa akan meningkat. Oke, baik. Jadi percakapan ini terkait tentang raport pendidikan yang menurun ya di sekolah. Betul, Oke, Pak. jadi yang menjadi tujuannya ini adalah percakapan ini terkait tentang raport pendidikan itu. Betul, saya ingin mencari solusi supaya memang rapor pendidikan ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan saat ini, Pak. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang Pak Adi harapkan dari percakapan kita pada siang ini? Nah, harapan saya setelah saya bercakap-cakap dengan Pak Udi, berdiskusi dengan Pak Udi, saya mendapatkan jalan keluar bagaimana caranya supaya memang rapor pendidikan ini kedepannya bisa menjadi baik, supaya memang sekolah kita ini bisa diperhatikan juga, karena memang sekolah ini menjadi sorotan kita ini. Nah, kenapa rapor pendidikan kita bukan semakin naik, malah tahun ini semakin menurun? Itu yang menjadi kendala, menjadi pikiran saya selama ini, Pak. Oke, jadi bisa mendapatkan solusi ya lewat Betul. percakapan ini. Nah, kira-kira Pak Adi nih, ini raport pendidikan di sekolah Pak Adi yang tahun kemarin meningkat dan sekarang menurun. Nah, kira-kira ada faktor-faktor apa saja nih yang menurut pengamatannya Pak Adi terjadi di sekolah Pak Adi? Baik, Pak. Kalau dari pengamatan saya dan juga saya juga sempat melihat rapor pendidikan membuka, ternyata di situ ada yang menurun terkait dengan numerasi yang utama. Di situ guru-guru mungkin belum terlalu memahami terkait dengan bagaimana bisa mengimplementasikan terkait dengan numerasi ini. Jadi saya juga belum terlalu mendetail membuka terkait dengan rapor pendidikan ini, sehingga memang saya mengundang Pak Udi untuk bisa memberikan pencerahan kepada sekolah kami ini ke depan. Oke, jadi dilihat itu dari faktor numerasinya yang menurun. Nah, kira-kira bagaimana rencana Pak Adi nih? Kira-kira rencana Pak Adi nih untuk bisa meningkatkan numerasi. Baik, sebenarnya saya juga sudah punya pikiran untuk mengumpulkan guru-guru Pak Udi, kita berdiskusi bersama. Sehingga memang bukan cuma saya yang memikirkan ini, tetapi memang melibatkan semua komponen sekolah, hingga bisa mereka kita bisa mencarikan solusi bersama agar memang numerasi di sekolah kita bisa lebih meningkat lagi. Itu yang menjadi pikiran saya, sehingga mungkin kedepannya atau mungkin 1-2 hari ini saya sudah berencana untuk mengumpulkan guru-guru Pak Udi supaya kita memang lebih fokus membahas terkait dengan numerasi ini. Oke, jadi rencananya itu sudah direncanakan dikumpulkan guru-guru nih. Betul. Oke, jadi harapannya ini untuk numerasi ini kalau kita lihat skala nih untuk posisi sekarang ini boleh ada di apa Pak? Ya, kalau saya ukur dengan nilai, misalkan Pak Udi nilai antara 1 dengan 10, kita masih stay di nilai 5 Pak Udi. Salah satu kita pemahaman terkait dengan numerasi di sekolah kita ini mungkin masih 5 kalau mungkin diukur dengan nilai seperti itu. Oke, baik, jadi masih lumayan ada di 5 ya? Iya betul, masih lumayan rendah pemikiran kita, pemahaman kita terkait dengan numerasi ini. Oke, jadi harapannya ini bisa dinaikkan ke berapa nih kalau di rentang 1 sampai 10 nih? Wah, kalau bisa ya sampai 10, cuma kalau pemikiran saya mungkin ya kita tidak serta-merta langsung masuk 10, tapi ya tetap mungkin setelah saya berdiskusi dengan Pak Udi ini ya kita bisa mengumpulkan guru-guru, kemudian saya berharap pemahaman guru-guru terkait dengan numerasi ini bisa meningkat menjadi 8 mungkin seperti itu. Oke, jadi targetnya dengan mengumpulkan sudah direncanakan dengan mengumpulkan guru-guru ini target ke depan numerasinya ini bisa ada di 8 ya? Betul. Oke, Itu yang saya berharap ketika saya berdiskusi Pak Udi, ya harapannya saya seperti itu. Oke, baik Pak Adi. Nah, kira-kira kapan nih rencananya Pak Adi ini akan mengumpulkan guru-guru nih? Baik, rencana saya sebenarnya saya akan rencanakan di minggu depan ini, Bro.
karena minggu depan ini kebetulan kami juga pembelajaran sudah mulai berakhir Oli. Jadi sehingga waktu kita untuk berdiskusi panjang terkait dengan numerasi ini ya itu lebih kita fokuskan. Saya berharap guru-guru lain juga bisa membuka atau mengeksplorasi di rapor pendidikan ini sehingga guru-guru bisa melihat oh kira-kira di numerasi ini apa yang masih kurang di situ, mungkin terkait dengan bilangan bulat mungkin atau terkait dengan aljabar seperti itu. Nah, ya saya berharap masing-masing guru memahami sehingga ketika pembelajaran di kelas mungkin bisa difokuskan dulu terkait dengan numerasi ini, penguatan materi terkait dengan aljabar mungkin sesuai dengan rapor pendidikan itu. Seperti itu. Saya berharap kedepannya seperti itu. Oke, jadi direncanakan itu sudah minggu depan ya. Iya, Nah, betul. seperti tadi supaya itu semua guru-guru ini bisa membuka rapor pendidikan, bisa mengeksplor. Oke, dalam hal ini Pak Adi kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Adi nih untuk bisa ketika guru-guru ini sudah dikumpulkan dan mengeksplor yang dapat membantu Pak Adi dalam mengeksplor rapor pendidikan di sekolah. Baik, saya berharap sebenarnya sekaligus saya berdiskusi ini berharap bantuan juga dari Pak Odi memberikan kita masukan mungkin atau memberikan kita fasilitasi sehingga memang guru-guru bisa memahami terkait dengan kekurangannya terkait dengan rapor pendidikan yang pertama dengan numerasi ini tuh. Jadi saya berharap mungkin sama Pak Odi bisa mendampingi kita kemudian memberikan masukan terkait bagaimana caranya kita bisa meningkatkan numerasi ini ke depannya seperti itu. Kalau memang Pak Odi bersedia mungkin bisa memberikan pendampingan kepada kita langsung Pak Odi ya. Saya berharap ke depannya bisa. Oke, ini rencana minggu depan ya. Iya, betul. Dan dengan targetnya ini semua guru ya, Pak Iya, ya. semua guru. Nah, untuk bisa mengeksplor rapor pendidikan, juga diharapkan ini bisa masuk ya. Betul. Harapan yang sudah Pak Haji standar 5 nih sampai ke Semoga bisa mencapai standar standar 8 ya, lah. Pak. seperti yang diharapkan. Iya. Oke baik Pak Adi, jadi nanti minggu depan ya, Ya. minggu depan kita langsung akan kumpul ya, nanti akan kumpul dan harapannya bahwa apa yang diharapkan oleh Pak Adi terkait tentang rapor pendidikan ini sudah meningkat ketika guru-guru ini sudah dikumpul, ya sudah dikumpulkan dan sudah ada komunikasi lebih lanjut terkait permasalahan pendidikan. Baik, terima kasih Pak Odi atas kesediaannya. Memang saya berharap memang kita sekolah ini karena memang jadi sorotan dunia juga kita Pak Odi. Karena sekolah-sekolah lain malah rapor pendidikan ini semua sudah hijau Pak. Cuma sekolah saya ini, nah di tahun kemarin kan lumayan meningkat lah. Kenapa tahun ini bukan meningkat malah mengalami penurunan. Sehingga memang menjadi beban bagi saya seorang pemimpin. Kedepannya rapor pendidikan ini bisa menjadi lebih baik. Oke baik. Nah kita sudah di ujung sesi nih dalam percakapan kita nih Pak Adi. Nah kira-kira apa yang Pak Adi dapatkan dari hasil percakapan kita pada siang ini? Baik, dari hasil percakapan ini saya sudah sedikit dong Pak Odi karena saya sudah mendapatkan solusi dan Pak Odi sudah bersedia juga membantu kami terkait dengan bagaimana caranya kita akan meningkatkan literasi ini terkait dengan rapor pendidikan. Jadi kedepannya ya saya berharap memang ini lebih meningkat lagi Pak Odi. Seperti itu. Oke baik, dia sudah mendapatkan solusi sendiri ya Pak Adi ya. Saya sudah mendapatkan solusi dan mendapatkan gambaran ke depannya. Oke baik, dan diharapkan juga bisa di pertemuan berikutnya dalam proses pendampingan ini sudah terlihat ya bahwa apa yang sudah Pak Adi rencanakan itu sudah dilakukan. Oke baik Pak Adi, terima kasih kita akan berjumpa kembali di pendampingan berikutnya. Iya, terima kasih Pak Odi atas waktunya. Ya, Sampai terima ketemu kasih lagi. kembali, Pak Odi. selamat siang. Siang Pak Odi. Oke, baik terima kasih Pak Uli dengan Pak Adi untuk coaching Alur Tirtanya tadi. Menurut pandangan saya itu sudah sangat baik sesuai dengan Alur Tirta dan di mana apa yang diharapkan dari Alur itu ada kontak antara coach dan coachnya itu dapat karena di situ terlihat Pak Uli sering menatap Pak Adi tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membangun atau menggali pendapat dari Pak Adi sendiri untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Melihat simulasi yang dilakukan antara Pak Adi dan Pak Audi tadi, yang pertama kita melihat bahwa siklus tirtanya sudah dapat, kemudian secara natural kita sudah bisa melihat bahwa dalam proses pendampingan ataupun juga melakukan coaching antara coach dengan coach diusahakan supaya tidak ada beban yang timbul di situ, tidak ada suatu gap, sehingga dengan demikian antara mereka berdua bisa saling curhat, bisa saling berbagi
terkait dengan persoalan yang dihadapi. Nah, tuntasnya sebuah persoalan ini bukan karena tuntutan daripada si coach saja, tapi bagaimana antara coach dan si coach bisa berkolaborasi untuk mewujudkan satu tujuan bersama. Tujuan bersama ini sudah diambil keputusannya untuk bisa diselesaikan, tetapi yang terpenting adalah terus membangun kolaborasi, dan kolaborasi ini bisa melibatkan pihak-pihak yang lain.